Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di video part 7. Kenalin, nama aku Abdul Majid, mahasiswa psikologi, teman diskusi kalian. Setelah di video part 6 kemarin, aku ngebahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan manusia, yang di dalamnya juga sedikit men-spill apa itu faktor endogen dan eksogen. Maka di video kali ini aku bakal ngejelasin lebih terperinci lagi apa sih itu faktor endogen maupun eksogen. Jadi tonton video ini sampai selesai agar kalian paham. Kita mulai dari faktor endogen, teman-teman. Jadi gini, faktor endogen itu adalah faktor atau sifat bawaan yang dimiliki oleh manusia atau yang dibawa oleh manusia semenjak dia itu masih berada di dalam kandungan hingga manusia tersebut dilahirkan di dunia. Atau dengan kata lain, faktor endogen itu adalah faktor genetik yang karena faktor ini, maka seorang anak yang dilahirkan itu cenderung memiliki sifat yang sama dengan yang dimiliki oleh orang tuanya. Nah, setelah barusan kita tahu nih pengertian dari faktor endogen, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa saja sih faktor-faktor dari endogen itu sendiri? Sewaktu manusia itu dilahirkan, maka manusia tersebut sudah memiliki sifat atau keadaan bawaan atau keadaan tertentu, terutama pada aspek fisik, teman-teman. Misalnya gini nih, pada aspek fisik yang kita bawa sejak lahir, misalnya warna kulit yang kita miliki, warna rambut ataupun jenis rambut dan lain sebagainya, intinya yang berhubungan dengan fisik. Yang pada umumnya aspek fisik ini tidak bisa kita ubah. Di samping faktor endogen atau genetik ini yang mempengaruhi aspek fisik, faktor endogen atau genetik ini juga memiliki sifat-sifat bawaan yang berupa psikologis, yaitu temperamen. Jadi, temperamen ini merupakan sifat-sifat pembawaan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi fisiologis pada tubuh kita, misalnya pada darah, cairan-cairan, ataupun kelenjar-kelenjar yang ada dalam diri manusia. Akan tetapi perlu diketahui, teman-teman, bahwa temperamen itu berbeda dengan sifat atau watak yang dimiliki oleh seseorang. Dimana kalau sifat atau watak yang dimiliki oleh seseorang itu merupakan keseluruhan dari aktivitas atau peristiwa yang terjadi pada manusia yang kita bisa lihat atau bisa kita tampakkan melalui kehidupan sehari-harinya sebagai hasil pembawaan maupun aspek lingkungan yang mempengaruhinya, yang sifatnya itu lebih tidak konstan alias bisa berubah-ubah tergantung bagaimana situasi atau kondisi yang menerpa dari seorang individu itu sendiri. Tipe temperamen pada manusia itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah sanguinis, yang kedua adalah flagmatis, yang ketiga koleris, dan yang keempat melankolis. Nah, setelah barusan kita ngebahas tentang faktor dari endogen yang mempengaruhi aspek fisik dan psikologis, maka aspek yang terakhir atau faktor yang terakhir dari endogen adalah faktor bakat atau aptitude. Jadi bakat itu bukan sesuatu hal yang telah terjadi, melainkan potensi-potensi yang bisa kita kembangkan untuk berkembang ke suatu arah. Maka agar potensi ini menjadi aktualisasi, maka dibutuhkan yang pertama itu kesempatan, lingkungan yang baik, dan lingkungan yang mendukung. Maka disinilah peranan lingkungan, pendidikan, pengalaman, budaya, ataupun alam sekitar tempat manusia tinggal itu berperan dalam perkembangan manusia. Maka artinya, teman-teman, langkah baik untuk mengaktualisasikan sebuah potensi atau bakat yang kita miliki adalah dengan memberinya kesempatan untuk potensi tersebut bisa berkembang. Nah, faktor endogen ini nantinya di masa perkembangan manusia itu akan dipengaruhi oleh faktor eksogen. Nah, faktor eksogen itu adalah faktor yang berada di luar diri manusia atau faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan manusia. Hal ini itu meliputi lingkungan, budaya, pendidikan, ataupun tempat dia tinggal, dan mungkin juga alam sekitarnya.
Adapun pengaruh lingkungan dan pendidikan, itu sebenarnya ada perbedaan teman-teman. Jadi kalau pengaruh lingkungan itu sifatnya pasif alias tidak ada paksaan, namun tetap memberikan peranan besar dalam perkembangan manusia. Jadi lingkungan itu hanya memberikan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan pada manusia. Kemudian peran untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada itu tergantung bagaimana seorang manusia atau individu itu memanfaatkan kemungkinan yang ada. Sedangkan pendidikan itu dijalankan dengan penuh kesadaran, sistematis, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seorang individu ke arah tujuannya atau yang sesuai dengan cita-citanya. Maka bisa dibilang kalau pendidikan itu bersifat aktif. Artinya pendidikan itu penuh tanggung jawab dan ingin mengarahkan perkembangan individu ke suatu arah tujuan tertentu. Jadi gimana teman-teman? Menurut kalian faktor mana? Faktor endogen atau eksogen yang lebih dominan dalam mempengaruhi perkembangan manusia? Tulis di kolom komentar. Saya Abdul Majid dan sampai jumpa di video selanjutnya.